Air banjir menggenang di lantai apartemen Andi ketika dia hampir pingsan karena kelelahan. Tiba-tiba, tukang ledeng yang dipanggil datang dan menyelamatkannya dari situasi kacau itu, tapi siapa sangka bahwa pria itu akan menjadi penyelamat hatinya juga. Andi Wijaya, dokter residensi berusia 28 tahun di salah satu rumah sakit besar di Jakarta, baru saja menyelesaikan shift malam yang melelahkan. Tubuhnya terasa berat, pikirannya dipenuhi tekanan dari keluarga yang terus mendesaknya untuk menikah dengan seorang gadis pilihan mereka. "Kamu sudah tua, Arya, jangan buat malu keluarga," kata ibunya lewat telepon pagi tadi. Andi atau Arya seperti panggilan keluarga, menyembunyikan rahasia besarnya selama bertahun-tahun. Dia menyukai pria, tapi di Indonesia yang masih penuh pandangan tradisional, hal itu seperti bom waktu yang siap meledak kapan saja. Malam itu, pipa di kamar mandi apartemen mewahnya di kawasan Sudirman tiba-tiba meledak. Air menyembur deras, lantai licin, dan Andi yang sedang mandi tergelincir keras. Kepalanya membentur pinggir wastafel. Dunia berputar, penglihatannya kabur. Dia berusaha bangun tapi tak kuat. Bel pintu berdering nyaring. Dengan sisa tenaga, Andi merangkak ke pintu dan membukanya sedikit sebelum ambruk. Pria tinggi berotot dengan seragam kerja biru kusam berdiri di depannya, membawa kotak perkakas. "Dokter Andi. Saya Budi, tukang ledeng dari nomor yang Bapak panggil tadi sore," katanya dengan suara dalam yang tenang. Melihat Andi tergeletak di genangan air, Budi langsung bertindak. Dia mengangkat tubuh Andi dengan mudah, membawanya ke soa ruang tamu, dan memeriksa luka di kepalanya. "Tenang dok, saya bantu dulu. Pipa ini harus diperbaiki sebelum banjir makin parah." Andi terbangun perlahan, kepalanya pusing. Bau sabun dan keringat campur aduk dari pria di depannya. Budi sedang sibuk memperbaiki pipa, lengan kekarnya bergerak lincah. "Ma mengganggu malam Bapak," gumam Andi lemah. Budi tersenyum tipis, giginya putih kontras dengan kulit sawo matangnya yang kecoklatan karena sering bekerja di bawah matahari. "Tidak apa, dok. Saya biasa dipanggil malam-malam. Lagian, kelihatannya Bapak butuh bantuan lebih dari sekadar pipa." Mereka mulai mengobrol sambil Budi bekerja. Andi bercerita sedikit tentang pekerjaannya yang padat, bagaimana dia jarang punya waktu untuk diri sendiri. Budi mendengarkan dengan sabar, sesekali tertawa kecil saat Andi mengeluh tentang pasien yang rewel. "Hidup memang berat, dok. Saya juga tahu rasanya sendirian di kota besar ini. Dari kampung di Bogor, dulu datang ke Jakarta cari kerja, sekarang sudah 10 tahun jadi tukang ledeng. Malam semakin larut, banjir sudah teratasi." Budi membersihkan lantai dengan cepat sebelum pamit. "Istirahat yang cukup ya, dok. Kalau ada apa-apa lagi, telepon saja nomor saya." Andi mengangguk, tapi ada perasaan aneh di dadanya. Pria ini bukan hanya menyelamatkan apartemennya, tapi entah mengapa, kehadirannya membuat Andi merasa tidak sendirian untuk pertama kalinya dalam waktu lama. Dia menatap kartu nama sederhana yang ditinggalkan Budi di meja. "Budi Rahman, Jasa Perbaikan Rumah Tangga." Andi tersenyum kecil, meski hatinya masih penuh badai. Pagi berikutnya, Andi terbangun dengan kepala masih sedikit pusing tapi hatinya lebih ringan. Telepon dari ibunya lagi, mendesak pertemuan dengan anak teman keluarga akhir pekan ini. "Dia cantik, dokter juga cocok buat kamu," kata ibunya penuh harap. Andi menghela napas panjang, menutup mata sejenak. Rahasianya semakin berat dipikul.
Dia memutuskan menelepon Budi untuk berterima kasih secara pantas dan mungkin meminta bantuan kecil untuk memperbaiki keran dapur yang masih bocor sedikit. Budi datang sore harinya, kali ini dengan senyum lebih lebar. Dokter sudah baikan. Kemarin kelihatan pucat sekali. Mereka duduk di teras kecil apartemen sambil minum kopi yang Andi buat. Budi bercerita tentang kampungnya, bagaimana dia kehilangan ayahnya dini dan harus menghidupi ibu serta adik-adiknya. Saya pernah punya pacar, Dok. Tapi dia memilih menikah dengan wanita karena tekanan keluarga. Sejak itu, saya belajar hidup sendiri saja. Andi terdiam, kata-kata Budi seperti cermin bagi dirinya sendiri. Saya juga pernah merasa seperti itu, gumam Andi pelan, untuk pertama kalinya membuka sedikit rahasianya. Budi tidak bertanya lebih jauh, hanya mengangguk mengerti. Kita semua punya luka, Dok. Yang penting kita tetap berdiri. Hari itu mereka menghabiskan waktu lebih lama. Budi membantu memasang rak baru di dapur, sementara Andi menceritakan hari-harinya di rumah sakit, pasien anak yang membuatnya tersenyum, dan tekanan senior dokter yang tak pernah berhenti. Saat matahari terbenam, Budi pamit tapi meninggalkan nomor WhatsApp pribadinya. Kalau butuh teman ngobrol malam-malam, boleh hubungi saya. Saya jarang tidur cepat. Andi merasa hangat yang lama hilang mulai kembali. Pertemuan kedua ini membuatnya sadar bahwa Budi bukan sekadar tukang ledeng biasa. Pria itu punya kelembutan yang jarang dia temui di tengah kesibukan kota Jakarta. Malam harinya, Andi tidur lebih nyenyak. Tapi pagi berikutnya, keluarganya datang tiba-tiba untuk makan siang. Ibu dan ayahnya membawa oto gadis calon istri. Andi tersenyum paksa, tapi dalam hati dia merasa sesak. Setelah mereka pulang, dia langsung mengirim pesan ke Budi. Bisa ketemu sebentar. Butuh cerita. Budi menjawab cepat, saya sedang di dekat situ. Datang sekarang. Itulah awal pertemuan rutin mereka yang tak terduga. Bulan berikutnya, hubungan Andi dan Budi semakin dekat tanpa mereka sadari. Mereka sering bertemu di warung kopi pinggir jalan atau di apartemen Andi saat Budi punya waktu luang. Andi mulai berbagi rahasianya sepenuhnya suatu malam saat hujan deras mengguyur Jakarta. Saya suka pria, Budi. Sudah lama, tapi saya takut. Keluarga saya, rumah sakit, masyarakat semuanya seolah menentang. Budi mendengarkan tanpa menghakimi, matanya penuh pengertian. Saya juga, Arya. Dulu pernah mencoba hidup normal, tapi hati tak bisa dibohongi. Kita sama-sama tersesat di kota ini. Malam itu mereka berpelukan sebagai teman, tapi ada getar lain yang tak bisa diabaikan. Andi merasa aman di dekat Budi, seperti akhirnya menemukan rumah. Mereka mulai menghabiskan waktu bersama lebih sering. Budi mengajak Andi ke pasar tradisional di Bogor pada akhir pekan, memperkenalkan makanan kesukaan kampungnya. Andi membalas dengan mengajak Budi ke pantai Ancol saat libur malam. Di sana, di bawah cahaya bulan, mereka berjalan sambil bercerita tentang mimpi masa depan. Saya ingin punya klinik kecil suatu hari, kata Andi. Budi tersenyum, saya hanya ingin hidup tenang, punya rumah kecil, dan seseorang yang menerima saya apa adanya. Tatapan mereka saling bertemu lebih lama dari biasanya. Andi merasakan degup jantung yang berbeda, bukan lagi ketakutan tapi harapan. Namun konflik batin mulai muncul. Andi takut jika hubungan ini terungkap, karirnya di rumah sakit bisa hancur. Budi juga khawatir karena dia pernah kehilangan pekerjaan besar karena rumor serupa.
Suatu hari, Andi membantu Budi mengurus surat-surat adiknya yang sakit. Ketulusan itu membuat Budi semakin terbuka. Kamu beda, Arya. Kamu melihat saya bukan sebagai tukang ledeng biasa. Andi tersipu, kamu juga melihat saya bukan sebagai dokter kaya yang sombong. Persahabatan mereka perlahan berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam, meski belum ada kata-kata yang dicapkan. Tekanan dari keluarga Andi semakin kuat, ibunya mengatur pertemuan buta dengan gadis dari keluarga baik-baik. Andi menolak halus, tapi hatinya semakin terbelah. Rumor mulai beredar di rumah sakit. Seorang rekan dokter melihat Andi dan Budi makan malam bersama di sebuah kai kecil. Anda dekat dengan tukang ledeng, Dok? Tanya rekan itu dengan nada curiga. Andi panik, mulai menjaga jarak dari Budi selama seminggu. Pesan-pesan Budi tak dibalas. Budi merasa terluka, mengira Andi malu dengan latar belakangnya. Mungkin saya memang tidak pantas, gumam Budi sendirian di kamar kosnya. Sementara itu, keluarga Andi semakin mendesak. Ayahnya datang ke apartemen, memaksa Andi menghadiri acara lamaran. Ini demi masa depanmu, nak. Andi hampir menyerah, tapi ingatan akan pelukan Budi membuatnya bertahan. Suatu malam, Budi muncul di depan pintu apartemen Andi dengan wajah lelah. Saya cuma mau pastikan kamu baik-baik saja, Dok. Kalau kamu ingin saya menjauh, bilang saja. Andi tak kuat lagi. Air mata jatuh. Bukan itu, Budi. Saya takut. Takut kehilangan segalanya. Mereka duduk berjam-jam, bicara tentang masa lalu yang menyakitkan. Budi bercerita bagaimana mantan pacarnya meninggalkannya karena tekanan orang tua. Andi menceritakan bagaimana dia hampir putus asa sebelum bertemu Budi. Malam itu, untuk pertama kalinya, mereka mengakui perasaan masing-masing. Saya suka kamu, Arya. Lebih dari teman. Andi menjawab dengan pelukan erat, saya juga, Budi. Tapi bagaimana kita hadapi dunia ini? Konflik meningkat saat rumor di rumah sakit semakin besar. Senior Andi memanggilnya ke ruangan, memperingatkan tentang gaya hidup yang tidak sesuai dengan profesi dokter. Andi pulang dengan hati hancur. Puncak krisis datang saat ibu Andi menemukan chat dari Budi di ponselnya. Kamu gila, Arya. Ini memalukan keluarga, teriak ibunya di telepon. Andi merasa dunia runtuh. Dia bertengkar hebat dengan Budi, menyalahkan pria itu karena membuatnya lengah. Kita seharusnya tidak pernah mulai ini, kata Andi dengan suara dingin. Budi pergi tanpa kata, hatinya hancur lagi untuk kesekian kalinya. Andi kembali tenggelam dalam kesepian, bekerja lembur sampai pingsan di ruang jaga. Rekan-rekannya khawatir, tapi tak ada yang tahu penyebab sebenarnya. Budi di sisi lain memilih menghilang. Dia kembali ke kampung membantu ibunya berjualan, berusaha melupakan Andi. Tapi setiap malam, dia memandang Otto diam-diam yang diambil saat mereka di Ancol. Andi hampir menyerah. Dia setuju bertemu gadis pilihan keluarga, berpura-pura bahagia. Tapi di tengah makan malam itu, dia teringat ketulusan Budi yang tak pernah memaksa. Andi meninggalkan meja, menelepon Budi berkali-kali, tapi tak diangkat. Akhirnya, dia naik kereta ke Bogor, mencari alamat Budi yang pernah diceritakan. Hujan deras lagi, mirip malam pertama mereka bertemu. Andi berdiri di depan rumah sederhana Budi, basah kuyup. Makan saya, katanya saat Budi membuka pintu. Budi terdiam lama, lalu menarik Andi masuk. Kamu bodoh, Arya. Tapi saya juga bodoh karena masih menunggu.
Mereka menghabiskan malam itu dengan cerita dan air mata, memutuskan untuk tidak lagi lari. Pengorbanan dimulai, Andi siap menghadapi keluarganya, Budi siap mendukung meski harus kehilangan pekerjaan di Jakarta. Setelah berbulan-bulan penuh badai, ketulusan akhirnya menyembuhkan segalanya. Andi menghadapi keluarganya dengan tenang, meski ayahnya marah besar. Saya tetap anakmu, Pak. Tapi saya harus hidup jujur dengan diri sendiri. Ibu Andi menangis, tapi lama-kelamaan mulai menerima setelah melihat betapa bahagianya anaknya di sisi Budi. Di rumah sakit, Andi menghadapi seniornya dengan bukti kerja kerasnya, dan rumor perlahan mereda karena prestasinya yang tak tergoyahkan. Budi membuka usaha kecil jasa ledeng mandiri, dibantu Andi yang memberikan pinjaman tanpa pamrih. Mereka pindah ke apartemen baru yang lebih sederhana, membangun kehidupan bersama penuh pengertian. Hari-hari mereka diisi tawa kecil, dukungan saat Andi jaga malam, dan pelukan hangat saat Budi pulang lelah. Cinta mereka bukan lagi rahasia yang menakutkan, melainkan kekuatan yang membuat mereka tumbuh. Andi belajar bahwa menjadi diri sendiri bukan kelemahan, sementara Budi menemukan kepercayaan lagi pada orang lain. Di tengah hiruk-pikuk Jakarta yang tak pernah tidur, dua pria ini membuktikan bahwa ketulusan bisa menyembuhkan luka paling dalam. Mereka berjalan bergandengan di taman pada suatu sore, tak lagi takut tatapan orang. Benarkah cinta sejati selalu layak diperjuangkan walau melawan seluruh dunia? Benar atau salah?